Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Rasiwen, CGP Angkatan 9 Kabupaten Banjarnegara. Kali ini saya akan mempersembahkan percakapan pasca observasi sebagai tugas dalam pendampingan individu 5. Kali ini saya bersama Bu Alfiah, pengajar praktek CGP Angkatan 9. Saya juga bersama Ibu Uun Faida, guru kelas 2 SD Negeri 2 Gumelem Wetan, sebagai guru yang telah saya observasi kemarin. Percakapan pasca observasi mempunyai tujuan untuk refleksi dan kalibrasi untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan, sehingga diharapkan ada rencana tindak lanjut untuk perbaikan ke depan agar pembelajaran dapat lebih baik lagi. Percakapan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Uun, apa kabar? Alhamdulillah baik. Keluarga sehat, Bu? Sehat, alhamdulillah. Sudah senam, Bu, pagi ini? Tadi sedikit. Udah bergerak ya, Bu? Sudah bergerak. Sudah belajar juga sama anak-anak di kelas ya, Bu? Iya. Sudah ngopi, Bu? Kebetulan tidak ngopi. Oh, ya. Berarti sukanya ngeteh ya, Bu? Sukanya ngeteh. Setelah ini kita ngeteh bareng ya, Bu. Bu Uun, minta waktu lagi sebentar ya, Bu. Ya, boleh. Setelah kita kemarin melakukan observasi di kelas, saya mengamati pembelajarannya Bu Uun. Saya mengapresiasi, bagus sekali. Nah, untuk tahap selanjutnya saya ingin melaksanakan percakapan pasca observasi, Bu. Tujuan percakapan pasca observasi nanti untuk merefleksi terkait kegiatan pembelajaran yang di kelas. Refleksi 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perubahan. Nanti peristiwanya selama di kelas seperti apa kita ulas secara singkat ya, Bu. Perasaannya Bu Un bagaimana, terus pembelajaran yang dapat diambil dari kegiatan observasi itu seperti apa, terus perubahan selanjutnya yang akan ditempuh oleh Bu Uun untuk perbaikan ke depan, perubahan yang akan ditempuh itu mau bagaimana, nanti kita akan bersama-sama menggali ya, Bu ya, dicari alternatifnya ya, Bu. Boleh saya bertanya-tanya lagi, Bu? Boleh, Bu. Ya. Untuk perasaan Bu Un selama diobservasi itu bagaimana perasaannya, Bu Un? Tentu saja perasaan saya tenang ya, Bu. Ya, karena itu merupakan pengalaman yang berharga untuk saya juga. Saya banyak belajar, kemudian ada grupnya juga. Grogi ya, Bu. Wajar, Bu, manusia. Ya. Ada lagi, Bu, perasaan lain? Itu ya. Kemudian terkait RPP, di situ di RPP ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya saya sudah melihat murid diharapkan mampu memahami percakapan sederhana dalam bentuk bahasa Inggris, percakapan bahasa Inggris. Apakah dapat tercapai, Bu? Capaian pembelajarannya itu dapat tercapai? Mungkin sudah ya, Bu, sudah tercapai walaupun belum sempurna. Sudah tercapai. Dari RPP yang Bu Un rancang, di situ sudah menerapkan elemen profil pelajar Pancasila, ada beriman, bertakwa, berakhlak mulia, ada kebinekaan global, mandiri. Nah, ini bisa dijelaskan
elemen profil pelajar Pancasila yang menonjol di saat pembelajarannya Bu Un yang mana? Untuk di kelas saya, khususnya yang ini ya Bu, kemarin kita lakukan itu mandiri dan Mandiri. kreatif ya. Anak-anak kita kan melakukan ada games gitu ya Bu, dari anak-anak kita mandiri, terus kita juga ada diskusi untuk menghasilkan ini ya Bu. Jadi anak-anak juga dibentuk berpikir kreatif. Oh iya ya, ada mandiri, ada kreatif, itu bagus sekali ya Bu. Bu Un sudah merancang pembelajaran dengan bagus, ada sarana dan prasarana juga tercantum di situ di RPP. Apakah sudah digunakan secara maksimal alat-alat pembelajaran itu yang sudah direncanakan Bu? Sudah Bu. Ada Sudah. buku, ada gambar, ada audio, ada proyektor. Apakah sudah semua dilaksanakan Bu? Kalau untuk proyektornya kemarin kebetulan belum ya Bu, karena keterbatasan waktu untuk menyiapkan semuanya. Tapi untuk yang lain sudah ya Bu. Ya. Dari RPP-nya Bu Un terlihat ada kegiatan pendahuluan, inti, penutup, semuanya sudah tersusun rapi. Apakah semua kegiatan itu berjalan lancar? Anak-anaknya apakah dapat mengikuti secara lancar, Bu Un? Iya Bu, anak-anak sudah mengikuti semuanya dari mulai ini ya sampai selesai sudah mengikuti semuanya, dan anak-anak alhamdulillah kondusif kita kondusif. Berarti Bu Un sudah bisa mengkondisikan anak ya Bu? Ya. Pada asesmen formatif saya lihat ada rubrik penilaian kelancaran, ketuntasan, dan pelafalan. Kelancaran berbahasa Inggris, ketuntasan tujuan pembelajaran, dan pelafalan. Lafalnya bahasa Inggris kan beda dengan lafalnya Indonesia ya Bu. Apakah hasilnya sudah bagus dari semua itu Bu? Kalau dibilang bagus mungkin belum ya Bu, belum bagus banget mungkin karena ya itu lidahnya kita ya orang Jawa katanya tapi susah gitu. Tapi ya anak-anak udah mau berusaha, udah sedikit bisa. Apakah diperlukan strategi khusus supaya anak-anak terbiasa lidahnya mengucapkan bahasa Inggris begitu Bu? Iya. Kebetulan ya Bu, sama saya ketika mau pulang ada kuis sedikit dan semua itu tentang bahasa Inggris, tentang itu ya sederhana sedikit kita ya. Ada gambar hewan, nanti yang itu disebutkan dalam bahasa Inggris atau buah, biar mereka terbiasa mengucapkan lafal Inggris ya Bu. Jadi lidahnya lemes ya Bu. Melihat pembelajaran yang Bu Un lakukan, apakah nilai plus atau kelebihan dari pembelajaran yang Bu Un lakukan? Kalau nilai plusnya mungkin ini ya Bu, karena kebetulan saya di kelas 2, mereka masih dunia anak-anak. Saya menerapkannya pakai ada game, pakai alat peraga, gambar, gitu, audio. Jadi mungkin anak-anak lebih tertarik. Anak tidak bisa. Terus saya ingin tahu bagaimanakah reaksi murid saat mengikuti pembelajaran di kelas bersama Bu Un? Untuk keseluruhan sih mungkin kalau saya lihat alhamdulillah ya Bu, anak-anak tertarik terus kondusif, walaupun mungkin sebagian masih ada anak-anak yang ya seperti itu. Sebagian masih ada yang belum tertarik mungkin ya Bu. Masih kurang perhatikan gitu. Iya, dari level 1 sampai 10 kalau diberi rentang itu keberhasilan pembelajaran yang ada di kelas 2 ada di poin berapa Bu? Menurut saya masih di poin 7. Poin 7 dan bagus Bu. Masih banyak yang perlu. Iya. Adakah kendala yang Ibu hadapi ketika pembelajaran di kelas Bu? Kendalanya apa Bu? Kalau dari personal mungkin ya Bu, karena ini anak-anak ya Bu, masih anak-anak banget, kita benar-benar harus bisa masuk ke dunia mereka gitu ya Bu. Sedangkan kita kan kadang
sebagai pengajar juga mood kita nggak selalu baik ya, Iya, iya. ya, menjaga emosi ini Iya. gitu, menjaga emosi kita Iya. gitu. Kemudian bagaimana caranya biar anak-anak tertarik untuk belajar, motivasi mereka untuk terus belajar. Mungkin ya itu sarana pembelajaran juga mungkin perlu ditingkatkan lagi. Sarana. Jadi ada moodnya guru itu ya Bu, harus stabil ya Bu. Menjaga emosi siswa, ya nanti ada pembelajaran sosial emosional yang sedikit sudah saya terangkan ke Bu Un. Nah itu sedikit-sedikit sudah diterapkan juga oleh Bu Un, Bu. Saya juga ikut mengamati saat observasi ya. Pembelajaran sosial emosional itu kegunaannya untuk melihat emosi anak, begitu Bu. Biar anak lebih merasa, oh saya diperhatikan oleh Bu Un. Nanti anak jadi merasa dekat dengan Bu gurunya, nanti juga secara otomatis nanti anak akan senang mengikuti pembelajarannya Bu. Jadi iya akan percaya pada gurunya, kemudian setelah itu akan mudah untuk diajak belajar Bu. Dari senang kepada guru nanti mudah untuk mengikuti pelajarannya Bu. Jaga emosi anak juga ya Bu ya. Kemudian sarana dan prasarana juga termasuk kendala saya lihat tadi dari jawaban Bu Un. Apakah sarana dan prasarana yang masih kurang dari sisi yang mana Bu? Bu Un memandang kekurangan sarananya dari sisi yang mana? Dari ini tuh kayak misalkan alat peraga gitu ya Bu. Kita kan setiap ini harusnya ada ya setiap pembelajaran gitu. Kadang kita nyari-nyari dulu gitu. Kita ya memang kita betul-betul kreatif juga ya, gurunya harus kreatif juga betul ya, harus mencari atau membuat ya. Terkendala waktu ya Bu. Mungkin kalau udah disiapkan kan kita tinggal mempraktekkan, aplikasikan seperti itu. Iya, memang alat peraga itu yang sebaik-baik alat peraga itu disiapkan oleh gurunya Bu. Jadi dirancang oleh gurunya nanti sesuai kebutuhan di kelas Bu. Iya. Jadi memanfaatkan barang yang ada begitu. Adakah rencana untuk perbaikan terkait kendala-kendala yang tadi muncul? Adakah rencana untuk perbaikan ke depan biar pembelajarannya lebih bagus lagi, lebih lancar lagi, tujuan pembelajaran tercapai? Apa rencana perbaikan ke depan? Ya, mungkin kayak strategi-strategi juga akan itu ya Bu diubah, melihat bagaimana misalkan anak sekarang bagaimana ternyata udah gini sudah bisa masuk, berarti harus cari lain, atau mungkin ya itu ya tadi alat peraga gitu ya. Saya harus lebih kreatif lagi jadi untuk membuatnya, bagaimana caranya kita memotivasi anak untuk itu juga belajar. Dari strategi alat peraga terus memotivasi anak itu semuanya harus dipelajari secara serius, sungguh-sungguh, secara terus-menerus ya Bu, biar ada peningkatan perbaikan pembelajaran ya Bu. Kemudian bagaimanakah cara yang akan Bu Un tempuh untuk mencapai rencana perbaikan tersebut? Caranya Bu Un itu melalui cara-cara seperti apa, belajarnya itu seperti apa? Belajarnya terutama saya ke rekan sejawat. Oh ya, kalau saya bisa nanti saya akan mengajarkan ya insya Allah Bu. Dan mungkin juga ya dari banyak media. Dari berbagai media, dari rekan sejawat. Adakah kelompok kerja guru misalkan Bu? Ya. Dari situ. Semangat ya Bu Un. Belajar dari berbagai sumber ya Bu. Setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah Bu. Iya, saya pernah menemukan kata-kata seperti itu waktu PPG Bu. PPG daring, saya belajarnya waktu itu PPG daring yang pertama, jadi belum ada orang yang melaksanakan PPG daring. Saya galau Bu, kenapa harus begini ya? Awal-awalnya saya itu galau, kenapa harus begini? Ternyata dosennya bilang belajar itu ya begini, semua orang harus dianggap sebagai guru. Kalau mereka orang itu memberikan nilai
nilai-nilai kebajikan ya kita terima, kita berusaha untuk mempelajarinya begitu. Semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah gitu Bu. Iya. Bisa belajar di mana saja. Barangkali kita pergi ke sawah, di situ ada petani yang sedang bercocok tanam. Itu juga kita bisa mempelajari dari petani bagaimana menerapkannya ke anak didik kita. Begitu Bu. Jadi itu semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah. Ya. Bagus sekali Bu Un, ada semangat untuk perbaikan ke depan ya Bu. Terus adakah orang yang akan mengingatkan atau memotivasi supaya Bu Un terus berkembang gitu Bu? Saya sih berharapnya durasiwan ya Bu. Ya bismillah, semoga saya bisa terus memotivasi, insya Allah saya sanggup. Siap Bu. Ya. Ada lagi selain saya Bu, barangkali nanti untuk mengingatkan Bu Un untuk memotivasi semangat belajar. Mungkin rekan-rekan di sekolah ya. terutama. Ya. Semangat terus Bu Un, semoga sukses ya Bu. Amin ya. Ya, semangat. Terima kasih untuk hari ini Bu Un. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mau kemana Bu Un? Itu ada acara. Oh ya, monggo melanjutkan acara berikutnya. Terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan untuk kami, untuk saya. Terima kasih ya Bu. Sukses.